Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Arkan Family Channel. Kali ini saya akan mengajak sahabat semuanya untuk berdiskusi tentang simulasi rancangan pembuatan kolam untuk target panen minimal 1 kintal per bulan. Tentunya akan ada gambaran tentang kolam yang akan kita buat ya. Di sini ada desain beberapa kolam yang nantinya akan menjadi pilihan sahabat semuanya untuk mengaplikasikan dalam budidaya lobster air tawar versi Arkan Family. Di sini untuk pemilihannya ini ada kerangka kolam susun ya. Ini dalam proses pembuatan kolam terpal bersusun 4. Tentunya hal seperti ini akan menghemat lahan karena bentuknya itu bersusun. Kemudian ada beberapa aplikasi lainnya yaitu kolam semen. Dan ini desain yang sudah jadi kolam terpal bersusun 4 yang nanti bisa diaplikasikan untuk hemat lahan dan juga sangat meminimal pengeluaran daripada biaya untuk proses budidaya. Ini adalah kolam terpal yang saya punya di rumah sebagai contoh gambaran desain kolam terpal bersusun. Semoga sahabat semuanya bisa menarik kesimpulan untuk diaplikasikan di budidaya lobsternya. Ini satu lagi yang saya punya yaitu kolam terpal susun 3 ya, ukuran 2 meter kali semeter dikali 50. Kemudian kolam terpal bersusun itu sangat efektif untuk pencapaian yang lebih banyak dengan meminimalis lahan yang kita punya ya. Karena apabila kita mengaplikasikan budidaya lobster di kolam semen, tentunya akan membutuhkan luas tanah yang begitu luas untuk mencapai target panen yang maksimal. Jadi bisa kita simpulkan di antara 2 pilihan kolam yang nanti akan diaplikasikan, yaitu kolam terpal bersusun dan juga kolam semen. Jadi akan ada banyak pertimbangan untuk sahabat semuanya dalam proses budidaya untuk pencapaian targetnya. Nah, di sini setelah kita menentukan pilihan antara kolam terpal dan kolam semen, sahabat semuanya juga harus tahu seberapa banyak bibit lobster yang harus kita siapkan untuk panen 1 kintal per bulan. Ya, itu target panennya ya. Nah, di sini saya akan berdiskusi dengan semuanya. Saya akan mencoba belajar dengan semuanya untuk menerapkan aplikasi yang seperti ini sebagai simulasi proses budidayanya. Ini saya ada kesimpulan atau ide ya yang mungkin bisa diterapkan di budidaya lobster untuk target yang maksimal. Seperti ini, saya akan mengambil kesimpulan kita membutuhkan kolam 4 dikali 4 untuk indukan, yaitu sekitar 6 kolam ya. Kemudian kita juga harus menyiapkan kolam berukuran 1 dikali 2 meter persegi
untuk burayak sampai 1 in ya. Kemudian ada 100 kolam yang kita butuhkan untuk budidaya lobster dengan target per bulannya 1 kintal. Itu harus membutuhkan 100 kolam terpal ya. Terserah sahabat semuanya, 100 kolam itu mau kita pilih menggunakan kolam terpal susun ataukah kolam semen ya. Jadi jumlah semuanya dari kolam yang kita butuhkan untuk targetnya yaitu 6 ditambah itu 100, jadi sekitar 106 ya, tapi dengan ukuran yang berbeda-beda. Berikut rincian dari kolam-kolam yang akan kita siapkan dengan ukuran tertentu ya, sesuai dengan kebutuhan perkembangan dari budidaya tersebut. Nah, di sini saya akan tarik seperti yang saya sebutkan tadi, 4 kali 4 meter persegi untuk indukan berupa 6 kolam. Kemudian 1 kali 2 meter berupa 100 kolam. Kemudian ada tambahan lagi untuk pengembangannya, yaitu ukuran 11 kali 11 meter persegi kolam pembesaran dan 4 kolam ukuran 4 inch ya, untuk lobster ukuran 4 inch. Kemudian untuk kolam cadangan yaitu ukuran 23 kali 12. Nah, di sini saya akan menarik kesimpulan untuk sahabat semuanya, bagaimana kalau saya membuat rancangan itu untuk kolam ukuran 23 kali 12 ini, untuk kolam cadangan ini itu dibuat dengan kolam semen. Sementara sisa dari jumlah 100 kolam yang kita butuhkan itu kita menggunakan kolam terpal susun supaya hemat lahan. Kemudian yang 6 kolamnya tadi itu bisa kita tempatkan di bagian belakang ya, yaitu untuk kolam indukan ya. Terus untuk ukuran kolam kita sudah sebutkan tadi kebutuhannya, berapa kolam yang harus disiapkan, berapa kolam untuk burayak lobster, berapa kolam untuk ukuran 1 in, dan berapa kolam untuk ukuran 4 in. Kemudian juga berapa kolam lagi untuk ukuran indukan dan kolam untuk pembesaran, serta ada kolam untuk pemijahan. Nanti dari 100 kolam itu nanti kita harus bagi seberapa kolam yang saya sebutkan tadi untuk indukan, untuk burayak, untuk proses pembesaran dan proses kawin, itu harus kita bagi-bagi. Nah, di sini kita bisa memberikan panduan perhitungan jumlah indukan dan luas kolamnya. Seperti yang saya bilang tadi ya, rincian-rincian kolam yang dibutuhkan ini juga ada. Misalnya target produksi 100 kilo per bulan atau 1 kintal ya, bisa kita sebut 1 kintal. Asumsi 1 kilo itu ibaratnya 25 ekor. Jadi untuk mencapai 100 kilo kita harus membutuhkan 2.500 ekor. Usia panen 7 bulan. Jadi selama 7 bulan itu harus ya kita butuh bibit itu 2.500 ekor ya. Itu dalam 1 kali panen ya. Nah, dalam 1 kali panen itu penyediaan stoknya itu selama 6 bulan ini ya. Jadi
yang tadi itu dikalikan 6 bulan supaya tiap bulannya ada ya. Kemudian yang kedua, produksi bibit. Jika butuh panen sekitar 2.500 ekor, maka kemampuan 50% ekor bibit itu kita ambil dari 2.500 ekor itu, kemampuan untuk hidupnya itu sekitar 50%. Syukur-syukur kalau mencapai 100% atau lebih dari 50% ya. Jadi kita ambil minimalnya aja ya. Kemudian jumlah anakan atau burayak perindukan itu sama dengan 100 ekor. Jadi kebutuhan indukan itu 50 ekor. Dan tentunya indukan itu harus ada betina dan jantan. Di sini betina produktif yang kita butuhkan itu adalah 50 dikali 100. Jadi indukan betinanya itu dibutuhkan 5.000 ekor ya. Koefisien bertelur perindukan itu dari betina 5.000 ekor itu yaitu 2 dikali dalam 8 bulan. Jadi dalam 8 bulan itu indukan yang produktif bertelur itu menghasilkan burayak cuma 2 kali penetasan. Kemudian sehingga produksi burayak 5.000 ekor per bulan butuh 200 ekor untuk kontinu ya, supaya bergilir tiap bulan panennya ya. Kemudian kebutuhan indukan jantannya, tentu betina tidak akan bertelur kalau tidak ada jantannya ya. Jadi perbandingannya antara betina dan jantannya itu berapa, sedangkan betina sudah kita sebutkan. Sekarang kita kebutuhan indukan jantannya ya, yaitu 40% jantan, perbandingannya 60% betina, sama dengan 130 ekor. Jadi betina, campuran betina dan jantan ini jumlahnya 130 ekor ya. Jadi total indukan jantan plus betina itu 133 ditambah 200 sama dengan 333 ekor. Itu yang kita butuhkan. Kemudian strategi kolam pemijahannya. Untuk strategi kolam pemijahannya, jika indukan sebesar 333 ekor, dibutuhkan 4 kolam pemijahan massal ya secara keseluruhannya, yang masing-masing berisi 50 ekor indukan betina dan 33 ekor jantan. Itu hal yang pasti dilakukan untuk proses kawin ya. Ukuran kolam untuk kepadatan itu 5 ekor per meter persegi, sama dengan 333 dibagi 5 sama dengan 66 meter persegi. Maka luas kolam pemijahan tunggal sama dengan 66 dibagi 4 sama dengan 16,6 meter persegi atau 4 kali 4 meter persegi. Kemudian strategi kolam penetasan. Jika sekali bertelur 50 ekor betina, dibutuhkan kolam 100 buah kolam ukuran 1 kali 2 untuk burayak sampai dengan ukuran 1 in, supaya mempunyai cadangan ya. Jadi totalnya luas kolam penetasan itu sama dengan 100 dikali 1 dikali 2 meter persegi. Jadi jumlahnya ini sama dengan 100 meter persegi, yaitu bisa kita lihat gambarannya. Kemudian strategi kolam pembesarannya.
ini adalah kolam pembesaran dari burayak sampai dengan proses panennya ya. Ini kolam pembesaran sampai dengan masa panen untuk kapasitas 2.500 ekor per bulan. Dibutuhkan 4 pembesaran kolam pembesarannya, seharusnya sih 8, cuma sebagai untuk meminimal biaya yang kita keluarkan, jadi kita ambil cuma 4 kolam pembesaran. Kemudian jika terpadat asumsi ukuran terbesar 4 in, yaitu 20 ekor per meter persegi, maka 2.500 ekor dibagi 20 sama dengan 125 meter persegi per kolam, atau ukuran 11 kali 11 sebanyak 4 buah. Maka total luas kolam pembesaran sama dengan 125 dikali 4 sama dengan 500 meter persegi. Sebagai gambaran untuk maksimal lahan yang kita butuhkan dari beberapa rincian yang saya sebutkan tadi, yaitu sekitar 50 kali 30 meter persegi lahan yang kita butuhkan. Nah, untuk sahabat semuanya, itulah gambaran yang sudah saya hitung-hitung. Tetapi kembali lagi kepada sahabat semuanya, bagaimana perhitungan sahabat semuanya untuk menerapkan dengan pencapaian target panen 1 kintal per bulannya. Jadi saya meminta untuk sahabat semuanya, apabila ada masukan atau ada ide, tolong komen di video ini agar Arkan Family siap untuk menghadirkan inovasi-inovasi tentang dunia usaha dan bisnis. Itu sangat bermanfaat untuk semuanya. Jadi saya kembalikan lagi untuk semuanya, untuk pencapaian video yang bermanfaat untuk orang banyak, saya kembali lagi membuka masukan-masukan dari video-video inspirasi seputar dunia usaha dan bisnis dari sahabat semuanya, agar dari kesalahan-kesalahan kami membuat video inspirasi ini bisa diperbaiki dan menjadi kesempurnaan inovasi seputar inspirasi dunia bisnis dan usaha. Salam sukses dari Arkan Family Channel. Sekian video dari saya. Mohon dukungannya, subscribe, share, like, dan juga komen yang bermanfaat dan sifatnya membangun. Semoga semuanya salam sukses dari Arkan Family. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Arkan Family Channel.